Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Razan. Saya akan membahas materi individu saya, yaitu sistem pemerintahan daerah. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara yang berdemokrasi, dan Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang berstruktur berdasarkan wilayah kekuasaannya. Sistem pemerintahan di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu sistem pemerintahan pusat dan sistem pemerintahan daerah. Jadi saya akan membahas tentang sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Apa sih sistem pemerintahan daerah itu? Dilansir dari Wikipedia, sistem pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi di daerah. Mengapa demokrasi di daerah? Dalam buku Profesor Kacung Marijan yang berjudul Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru, di situ tertulis menurut pandangan Brian J. Smith, perhatian terhadap transisi demokrasi di daerah berangkat dari suatu keyakinan bahwa adanya demokrasi di daerah merupakan prasyarat bagi munculnya demokrasi di tingkat nasional. Dan berdasarkan studi yang pernah dilakukan di sejumlah negara di berbagai belahan dunia, Smith mengemukakan 4 alasan untuk memperkuat pandangannya. Yang pertama, demokrasi pemerintah di daerah merupakan suatu ajang pendidikan politik yang relevan bagi warga negara di dalam suatu masyarakat yang demokratis. Yang kedua, pemerintah daerah dipandang sebagai pengontrol bagi perilaku pemerintah pusat yang berlebihan dan cenderung antidemokratis di dalam suatu pemerintah yang sentralistis. Ketiga, demokrasi di daerah dianggap mampu menyuguhkan kualitas partisipasi yang lebih baik dibandingkan di tingkat nasional. Keempat, kasus Columbia menunjukkan bahwa legitimasi pemerintah pusat akan mengalami penguatan manakala pemerintah pusat itu melakukan reformasi di tingkat daerah. Dan ada pandangan yang tidak berbeda jauh dari Smith, yaitu pandangan dari Larry Diamond, di mana dalam kerangka pikiran Diamond, pemerintah daerah termasuk DPRD memiliki peran yang cukup penting untuk mempercepat vitalitas demokrasi berdasarkan sejumlah alasan. Alasan yang pertama, pemerintah daerah dapat membantu mengembangkan nilai-nilai dan keterampilan berdemokrasi di kalangan warganya. Kedua, pemerintah daerah dapat meningkatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban kepada berbagai kepentingan yang ada di daerah. Yang ketiga, pemerintah daerah dapat menyediakan saluran dan akses tambahan terhadap kelompok yang secara historis termarginalisasi. Keempat, pemerintah daerah bisa mendorong terwujudnya checks and balance di dalam kekuasaan. Kelima, pemerintah daerah bisa memberikan kesempatan kepada partai-partai atau faksi-faksi untuk melakukan oposisi di dalam kekuasaan politik. Jadi inti yang saya dapat dari buku Profesor Kacung Marijan ini adalah dengan berdemokrasi di daerah sangatlah penting karena mereka juga mengambil peran dalam berjalannya sebuah politik. Apalagi Indonesia merupakan negara yang memiliki daerah dengan jumlah yang tidak sedikit. Maka dari itu berdemokrasi di daerah pasti akan berguna untuk mempercepat proses demokratisasi dan memperbaiki kualitas demokrasi di daerah. Lalu diharapkan juga agar daerah memiliki bargaining position yang lebih besar kepada pemerintah pusat. Dengan demikian, daerah tidak hanya berfungsi untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat, tetapi daerah harus memiliki kekuasaan dan otoritas untuk merumuskan kebijakan-kebijakan untuk diri mereka sendiri. Dan kalau berbicara tentang berdemokrasi di daerah, pasti ada hubungan antara DPRD, kepala daerah, dan juga warganya. Setelah masa Orde Baru, relasi antara DPRD dengan kepala daerah berubah dengan berkurangnya otoritas yang dimiliki DPRD, termasuk otoritas di dalam mengontrol kepala daerah. Contohnya, DPRD tidak lagi memiliki otoritas untuk meminta pertanggungjawaban kepala daerah melalui LPJ dan memberhentikan kepala daerah kalau menolak LPJ. Perubahan ini terjadi karena para kepala daerah tidak lagi dipilih oleh DPRD, namun kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat dalam bentuk pemilu 5 tahun sekali. Pada intinya, hubungan antara DPRD dengan kepala daerah dan juga rakyatnya harus berjalan dengan baik agar dapat terciptanya demokrasi yang baik.
Apalagi untuk DPRD dengan kepala daerah harus memiliki hubungan kerja yang sejalan dengan DPRD, karena DPRD adalah mitra kerja kepala daerah sebagai penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Lalu ada lembaga-lembaga politik daerah. Definisi lembaga politik daerah adalah sebagai perangkat aturan dan status yang mengkhususkan diri kepada pelaksana kekuasaan dan kewenangan bagi wilayah tersebut. Dalam politik daerah terdapat 3 lembaga, yaitu kepala daerah, wakil kepala daerah, DPRD, dan perangkat daerah, yang meliputi sekretariat daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasi dinas daerah dan lembaga teknisi daerah. Sekretariat DPRD bertugas dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD, menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan sekaligus mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya. Yang ketiga ada inspektorat, mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Yang keempat ada dinas, yang mempunyai tugas dalam melakukan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas juga dapat membentuk subdinas dalam bentuk unit pelaksana teknis, contohnya dalam bidang ketentraman dengan adanya Satpol PP, dan dalam bidang kesehatan adanya RSUD. Lalu ada badan, dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjangan urusan pemerintah daerah, meliputi keuangan, perencanaan, kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan juga fungsi lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada kecamatan yang menangani sebagai urusan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan. Terakhir ada kelurahan yang mempunyai tugas yang tidak berbeda jauh dengan kecamatan, namun dalam menjalankan tugasnya kelurahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kecamatan. Secara singkat, di Indonesia ada 2 tingkatan daerah otonom, yaitu provinsi yang dipimpin oleh kepala daerah disebut dengan gubernur, dan ada kabupaten yang dipimpin dengan sebutan bupati, dan kota yang dipimpin oleh wali kota. Sekian dari saya, maaf karena masih banyak kekurangan dalam memaparkan topik individu ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.